this, I'll always show up. I don't ever slow up, no I don't take shit. I got no love for the fakeness. If you wanna play tough and Masa muda adalah masa dimana kita mencari jati diri. Kita banyak melakukan eksplorasi dan melakukan hal-hal gila. Halo cuy, balik lagi nih sama gua di Film Bang. Sleeping with My Student, sebuah film rilis tahun 2019. Dengan mengangkat cerita yang agak kontroversial, film ini ternyata mempunyai sebuah pesan tersirat di dalamnya. Jadi tanpa berlama-lama, langsung aja yuk kita tonton filmnya. Selamat menonton cuy. Cerita kali ini bermula tahun 2002. Sepasang suami istri lagi dalam perjalanan. Mereka lagi bertengkar hebat karena suaminya ketahuan selingkuh. Mereka juga tidak peduli dengan tangisan anak mereka yang masih bayi. Pertengkaran mereka malah makin heboh ya. Mobil pun kesana kemari, akhirnya menabrak mobil yang lagi terparkir. Ibu dan bayinya selamat, namun suaminya harus tewas dalam kecelakaan ini. 17 tahun kemudian di tahun 2019, cerita pindah ke sebuah kamar hotel. Di sana ada 3 orang tante-tante yang sedang merayakan promosi jabatan. Katie baru aja diangkat menjadi kepala sekolah cuy. Tapi kesenangan mereka harus terganggu karena AC di hotel ini sepertinya rusak. Makanya Rian, seorang bocah culun yang baru bekerja seminggu nih, disuruh membetulkan AC. Ian langsung meluncur ke kamar Katie. Melihat Ian masih muda dan sangat bertenaga, para tante-tante ini pun langsung menggoda Ian. Bisa kali ini Ian. Tapi Ian tidak tergoda karena dia lebih takut kehilangan pekerjaannya cuy. Dan setelah AC-nya nyala, mereka mulai pada teler. Sedangkan Katie memilih untuk menenangkan diri bermain di kolam renang. Nah tiba-tiba datang Ian. Ternyata Ian memang selalu berenang setelah selesai bekerja. Ia pun mengajak Katie untuk berenang tapi dia menolak. Ian pun langsung nyelam dan tidak naik-naik lagi cuy. Hal ini membuat Katie panik. Dia pun nyamperin Ian dan ternyata itu memang akalan-akalan dianya aja cuy. Supaya Katie ikut bermain di kolam renang. Nah suasana pun semakin cair di antara mereka berdua. Ian pun langsung mengeluarkan keahliannya. Satset, Katie pun tergoda untuk minum bersama di kamar hotel. Ya kalau udah begini selanjutnya ya bercocok tanam dong. Tapi tanpa disadari Ian merekam aksi cocok tanamnya ini cuy. Singkat cerita di pagi hari Katie terbangun dengan secari kertas dan sebatang bunga mawar merah dari Ian. Mereka bertiga pun check out dari hotel. Teman-temannya Katie pun bertanya pada Katie bagaimana rasanya digenjot oleh bocah culun. Tapi Katie cuma ketawa aja. Di sisi lain Ian lagi melakukan transaksi narkoboy cuy. Yang ternyata bapak tirinya Ian adalah seorang bandar. Jadi Ian dijadikan kurir untuk melakukan transaksi. Di sini juga kita tahu ya kalau ibunya Ian adalah wanita di awal film tadi cuy. Yang berarti bayi yang di mobil itu ya si Ian. Sementara itu ibunya Ian pun sering mendapat perlakuan kasar dan Ian juga dijadikan kurir. Sehingga membuat Ian berjanji pada ibunya untuk membawa ibunya pergi dari ayah tirinya ini. Cerita berpindah di rumah Katie. Katie punya anak bernama Bri. Jadi karena Katie baru diangkat jadi kepala sekolah, ia pun mengajak Bri untuk pindah ke sekolahnya. Ternyata Ian juga bersekolah di sana cuy. Lebih kacaunya lagi, Ian satu kelas sama Bri. Gak pakai lama, satset, Ian pun mendekati Bri. Bakal seru nih film nih. Nah sepulang sekolah, Bri disamperin sama Leslie dan Gina, 2 siswi terpopuler di sekolah ini cuy. Mereka mau ngajak Bri jalan-jalan katanya. Tiba-tiba muncul Ian mengusir mereka berdua untuk tidak usah mengganggu Bri. Setelah Ian pergi, datang Katie yang justru dengan senang hati membiarkan Bri jalan-jalan dengan Gina dan Leslie. Bri pun jalan-jalan dan ternyata Ian mengikuti Bri. Hal ini ternyata membuat Bri itu senang karena dia merasa aman selalu dijaga oleh Ian kemanapun ia pergi. Cailah Neng, cinta tak selamanya indah Neng.
Nah, sesampainya di rumah, Bri pun tersenyum bahagia banget. Karena hari pertamanya di sekolah, langsung diajak jalan-jalan dan bisa bertemu dengan bocah tampan yang sangat baik hati. Di sini Katie nggak tahu nih, kalau bocah yang Bri maksud ya Ian. Makanya dia senang banget anaknya bisa cepat beradaptasi di sekolah barunya ini. Tiba-tiba Katie mendapat pesan si Ian mengirimkan cuplikan bercocok tanam singkatnya waktu di hotel kemarin. Ia pun langsung teringat bagaimana rasanya malam itu. Keesokan harinya yang lebih wadaw lagi cuy. Ian datang ke kelas bersama Bri tepat di matanya Katie. Ian malah cengenges. Aduh. Katie pun panik, dia langsung bertanya pada guru di sana siapa Ian ini. Nah, dari guru di sekolah ini, Katie dapat info kalau Ian memang terkenal menjadi seorang siswa yang bandel dan suka membuat masalah. Katie semakin panik. Akhirnya ia menelpon temannya si Marta yang juga nginep di hotel kemarin itu tuh. Dia minta bantuan. Di sisi lain, Bri makin kelepak-kelepak sama Ian. Bri juga mulai memuji Ian bagaimana tampan dan mempesonanya Ian di matanya Bri. Katie mulai menginvestigasi Ian lebih lanjut. Pas dia lagi asyik membaca filenya Ian, ia melihat Bri lagi berduaan di taman belakang sekolah. Langsung tuh Katie buru-buru nyamperin Bri mengajak ia pulang. Di sini Bri kecewa banget ya sama ibunya. Masa ibunya melarang dia dekat dengan orang yang sebaik Ian gitu ya. Dan ternyata Katie adalah selingkuhan bapaknya Ian yang dulu cuy. Wah anjir. Gara-gara selingkuh dengan Katie, orang tuanya berantem, tabrakan, dan bapaknya tewas. Wah gokil nih film. Bentar. Yang bikin gue makin bingung nih. Apakah Bri itu anaknya Katie dan bapaknya Ian ya? Karena kalau iya, berarti si Bri sama Ian ini saudaraan dong. Tonton sampai habis ya. Singkat cerita, suaminya Katie pulang dan mengajak Bri jalan-jalan. Yaudah, mereka pun pergi. Kesempatan ini dipakai Katie untuk berbicara dengan Marta mengatur strategi gimana cara menjauhkan anaknya dari Ian. Tapi si Ian diam-diam mengikuti Bri saat ia pergi. Ia pun datang saat Bri dan ayahnya lagi di restoran cuy. Dengan memberikan kode Bri menghampiri Ian, mereka pun sudah semakin lengket. Nah, saat Ian ingin mencium Bri, muncul bapaknya Bri yang menghentikan aksinya Ian. Bri pun diajak pulang, mukanya bete banget cuy. Bapaknya pun bilang ke Katie kalau Bri lagi deket dengan seorang bocah culun. Hati-hati kata bapaknya, bocahnya rada bandel. Hal ini membuat Katie tidak bisa tidur. Tepat di tengah malam, ia pun pergi ke sekolah dengan membawa pisau dapur. Katie menaruh pisau itu di lokernya Ian. Jadi besok paginya, satpam sekolah menemukan barang bukti pisau di lokernya Ian. Ian dibawa ke ruangan kepala sekolah. Di saat seperti ini, Katie bertanya apa yang Ian mau. Ian pun jujur kalau dia memang sudah lama mengejar Katie. Dia akan menyebarkan video mantap-mantap mereka di hotel itu cuy. Nah, kalau mau damai, Katie harus memberikan uang untuk Ian. Yang mana nanti uangnya untuk hidupnya Ian dan ibunya nanti cuy. Tapi Katie nggak mau memberikan uang pada Ian. Bahkan Ian dikeluarkan dari sekolah. Ian pun langsung pergi dari sekolah dan diikuti oleh Gina. Walaupun udah dikasih tahu si Ian bawa pisau, tapi Bri sudah dibutakan oleh cinta. Ian langsung pulang ke rumah. Sampai di rumah dia malah baku hantam sama bapak tirinya ini. Karena dia udah bawa pisau, ya udahlah dipakai aja pisaunya. Dia tusuk bapaknya dari belakang. Bapaknya pun jatuh dan wasted. Ia pun langsung mengajak ibunya untuk siap-siap pergi dari sini. Tapi Gina muncul. Ternyata Gina suka banget sama Ian. Gina khawatir melihat Ian dikeluarkan dari sekolah cuy. Tapi Gina malah melihat bapak tirinya udah tepar. Gina diancam sama Ian untuk pergi dan tutup mulut. Atau dia menyusul bapaknya ke akhirat. Ya udah, Gina mah takut. Laki-laki bukan cuma Ian doang. Gina kabur. Setelah itu Ian izin pamit sama ibunya untuk pergi sebentar. Ian kembali ke sekolah, mengajak Bri ke sebuah ruangan. Di sini sebenarnya Gina melihat, tapi karena udah diancam sama Ian, jadi Gina diem aja. Singkat cerita, Katie pun diberitahu oleh guru kalau Bri tidak ada di kelas cuy. Dengan mengumpulkan keberanian, Gina pun akhirnya menceritakan kalau Bri diculik sama Ian. Katie langsung menelpon anaknya, tapi yang jawab malah Ian. Ian minta uang tebusan jika ingin Bri bebas. Bri pun dibawa kabur naik mobil. Di perjalanan, Ian bilang kalau Katie tukang selingkuh.
Bri pun tidak percaya kalau ibunya seperti itu. Tapi Ian ternyata udah bawa pistol yang membuat Bri semakin takut. Ian menenangkan Bri kalau mereka adalah kakak adik cuy. Nah kan bener. Jadi Bri adalah anak bapaknya Ian tapi dari ibu yang berbeda cuy. Jadi apa yang dilakukan Ian dari awal film adalah perhatian sebagai kakak, bukan sebagai pacar. Di sisi lain, Katie udah panik banget, dia ngumpulin semua uang dan perhiasan yang dia punya, walaupun Martha mencegah hal ini. Dia menyuruh menghubungi polisi aja, tapi Katie menolak, karena dia lebih khawatir tentang nyawa dari Bri. Bri pun gak percaya apa yang Ian katakan. Dia gak percaya kalau Ian kakaknya Bri, tapi Ian meyakinkan kalau mata yang dimiliki Bri adalah mata yang sama dimiliki bapaknya Ian yang tewas saat kecelakaan mobil cuy. Tapi Bri masih gak percaya, dia pun melawan Ian, menendang Ian, dan kabur ke dalam gedung. Ya udah, Ian langsung nelpon Katie nih, untuk cepetan bawa duitnya. Ian pun share location gedung tempat ia berada. Katie dan Martha pun OTW ke gedung, tapi cuma Katie doang yang masuk. Martha berjaga-jaga di luar gedung cuy. Katie pun membawa uangnya, tapi Ian tidak mau melepaskan Bri begitu aja. Ian mau. Katie mengakui kalau dia adalah kakaknya Bri, dan Bri adalah adiknya Ian. Ya udah, Katie pun mengakui kalau dia selingkuhan bapaknya Ian dan Bri adalah anak dari bapaknya Ian juga. Tapi Ian masih aja tidak mau melepaskan Bri dan bahkan menodong mereka dengan pistol. Katie pun mengeluarkan insting seorang ibu dan mendorong Ian melompat dari atas gedung cuy. Untungnya Katie selamat, tapi Ian harus menyusul bapak kandungnya dan bapak tirinya cuy. Yang kasihan sebenarnya ibunya Ian cuy. Udah sakit-sakitan, ditinggal anaknya lagi. Sebenarnya niat Ian ini baik ya, yaitu menyelamatkan ibunya dari jeratan ayah tirinya dan membalaskan dendam apa yang Katie lakukan pada ayah kandungnya. Karena Ian merasa bahwa Katie penyebab ayahnya tewas. Begitu cuy. Gimana ya, kita harus bisa menerima kenyataan dan janganlah memelihara dendam, karena dendam itu tidak ada gunanya. Kalau menurut kalian sendiri gimana film ini ya? Tulis di kolom komentar cuy. Makasih yang udah nemenin nonton. Like dan subscribe kalau kalian suka, supaya kalian gak ketinggalan juga film-film menarik lainnya. Gua cabut dan bye-bye.